Halo rekan-rekan investor, selamat datang di sesi bedah pasar kita kali ini. Ya, saya tahu kok, ngelihat portofolio yang merah merona beberapa hari terakhir ini pasti bikin deg-degan kan? Wajar. Tapi, yuk tarik nafas dulu. Di sesi ini, saya mau ngajak Anda pakai kacamata institusi besar. Kita bakal bongkar bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di pertengahan Mei 2026. Nggak pakai panik, tapi pakai taktik dan data. Jadi, siap-siap kita akan bedah ilusi pergerakan bandar ini biar Anda nggak gampang kejebak. Nah, sebagai orang yang udah lumayan lama makan asam garam di market, saya selalu cerewet soal ini. Jangan pernah telan mentah-mentah data yang kelihatan di permukaan. Gini, coba ingat-ingat tanggal 20 Mei 2026 kemarin. IHSG kita kan jatuh lumayan dalam tuh. Tapi anehnya, kalau Anda baca headline berita, dibilangnya investor asing malah net buy atau beli bersih sampai lebih dari 2 miliar lembar saham. Bingung kan? Ini nih paradoks yang sering banget bikin investor pemula nyangkut. Ngelihat asing borong, langsung ikut-ikutan masuk tanpa tahu barang apa yang sebenarnya dibeli. Terus, gimana ceritanya? Indeks bisa hancur lebur pas asing lagi asik belanja. Buat ngejawab itu, kita mesti zoom out sedikit, lihat badai makroekonomi yang lagi kejadian. Kalau kita cek data perdagangan di 20 Mei 2026, IHSG kan ditutup lemes banget tuh di 6318. Terus rupiah, wah lagi ditekan habis-habisan. Buka aja udah di level 17.738 per dolar HS. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, harga emas antam yang biasanya jadi tempat ngumpet alias safe haven pas market lagi crash, malah ikutan longsor ke 2.765.000 per gram. Gila kan? Ini jelas bukan sekedar koreksi biasa, teman-teman. Ini tanda kalau investor global lagi sibuk beres-beres, melikuidasi aset di tengah ketidakpastian. Dan jujur aja, akar dari semua kepanikan ini bisa ditarik ke satu angka krusial ini. 17.738. Rupiah kita lagi babak belur, benar-benar terdepresiasi parah lawan dolar AS. Bahkan mata uang kita sempat jadi salah satu yang performnya paling jeblok di Asia sepanjang 2026. Kenapa bisa gitu? Ya karena yield obligasi Amerika lagi tinggi-tingginya, jadi modal pada kabur ke sana, ninggalin emerging market kayak kita. Ingat ya, buat investor asing alias foreign fund, nilai tukar mata uang itu kadang jauh lebih penting, bahkan penentu utama daripada harga sahamnya sendiri. Oke, sekarang kita balik ke ilusi net buy tadi. Ini plot twistnya. Kalau Anda cuma ngecek volume, iya sih asing memang kelihatan net buy gede banget. 2,03 miliar lembar saham. Kelihatan fantastis ya, tapi tunggu dulu. Coba kita belah dan lihat nilai uang realnya. Secara transaksi duit beneran, pasar kita hari itu justru nyetak net capital outflow, alias ada uang keluar bersih minus 130 miliar rupiah. Nah loh, ini jebakan Batman klasik di bursa. Duit benerannya itu justru lagi cabut keluar dari sistem keuangan kita. Biarpun jumlah lembar saham yang ditransaksikan seolah-olah ngasih sinyal akumulasi besar-besaran. Bagian 1, rotasi sektoral, melepas blue chips demi komoditas. Pertanyaannya, kalau uangnya keluar tapi volume sahamnya naik, apa yang sebenarnya lagi dimainin sama asing? Jawabannya simpel, rotasi. Mereka lagi shifting. Coba perhatiin pergerakannya. Mereka tuh lagi buang saham-saham perbankan gede yang harganya mahal, kayak BBRI, BBCA, terus ada juga DSSA dan TPIA. Itu kan saham blue chips, kapitalisasinya raksasa, gampang dicairin. Terus hasil jualan triliunan itu dipakai buat apa? Mereka serok saham-saham receh, kayak Bumi, Goto, MBMA, Dewa, saham komoditas, tambang, atau tech yang harganya murah banget per lembarnya. Jadi logikanya, mereka jual dikit saham bank yang harganya selangit buat dapat cash gede, terus sepersekian dari cash itu dipakai buat ngeborong miliaran lembar saham gocap atau ratusan perak. Makanya muncul tuh ilusi volume net buy yang gila-gilaan tadi. Masuk akal kan? Terus, kenapa harus komoditas? Kenapa asing repot-repot mengikutin emiten batu bara sama mineral di tengah krisis begini? Jawabannya ada di konsep yang namanya natural hedging atau lindung nilai alamiah. Gini, buat perusahaan tambang yang jualannya diekspor, rupiah yang melemah itu malah jadi durian runtuh. Kenapa? Karena biaya operasional mereka, kayak bayar gaji karyawan atau sewa alat berat di lapangan, itu kan pakainya rupiah. Tapi duit masuk dari hasil ekspor, bayarnya pakai dolar AS. Jadi pas dolar lagi terbang, otomatis margin keuntungan mereka langsung melebar. Ini semacam tameng pelindung yang luar biasa bagus buat portofolio investor. Biar lebih kebayang, coba deh Anda posisiin diri sebagai manajer investasi raksasa yang base-nya di New York. Anda masukin duit ke Indonesia. Kinerja Anda kan dinilainya pakai dolar, bukan rupiah. Jadi biarpun saham BBCA atau BBRI yang Anda pegang harganya stabil atau bahkan naik tipis, return portofolio Anda bakal tetap berdarah-darah kalau nilai rupiahnya anjlok parah.
Sektor perbankan itu kan sensitif banget sama likuiditas lokal dan pergerakan mata uang. Makanya buat ngelindungin aset dolar mereka, para fund manager ini mau nggak mau harus taking profit atau cut loss saham-saham bank kebanggaan kita. Intinya satu, mereka harus nyelamatin likuiditas falas mereka secepat mungkin. Bagian 2, bedah teknikal, menilai harga wajar bumi. Nah, tadi kan dibilang asing net buy 2 miliar lembar. Tahu nggak, 1,28 miliar lembarnya itu cuma dari satu saham, Bumi. Gila kan? Sekarang yuk kita pakai kacamata teknikal sebentar buat ngukur harga wajarnya. Coba perhatikan angka indikator ini, 29,88. Ini adalah posisi indikator RSI atau Relative Strength Index 14 hari buat Bumi waktu itu. Buat Anda yang udah sering ikut bedah pasar bareng saya, pasti udah langsung ngeh. RSI di bawah 30 itu ngasih satu sinyal jelas banget, kondisi oversold alias jenuh jual. Artinya, harga Bumi ini udah dibanting terlalu dalam, terlalu cepat. Kondisi kayak gini nih yang ibaratnya ngasih karpet merah buat mereka yang mau nyari peluang rebound alias mantul. Mari kita buka catatan trading plan kita. Waktu itu, Bumi ditutup di stone lumayan dalam, minus hampir 7% ke harga 173 perak. Tapi, kalau kita zoom out ngelihat tren historis, ada demand zone atau area permintaan yang sangat kuat di kisaran 198 sampai 206. Nah, penurunan tajam ke 173 ini ditambah indikator RSI yang udah teriak oversold, bikin momentum buy on weakness yang cakep banget. Asing ngelihat kalau secara teknikal Bumi ini lagi salah harga, lagi didiskon gede-gedean. Makanya mereka berani spekulasi akumulasi buat nangkep potensi pembalikan arah jangka pendek. Mereka itu nggak asal pencet tombol buy. Mereka masuk di area yang secara hitung-hitungan probabilitas rewardnya jauh lebih gede. Bagian 3, strategi taktis untuk investor domestik. Oke, kita udah bahas big picture-nya. Terus gimana cara kita sebagai investor retail bisa survive? Ini panduan bertangan buat Anda. Pertama, please, mulai detik ini berhenti baca pasar cuma dari angka volume lembar saham aja. Itu gampang banget jadi ilusi. Kedua, biasain buat selalu ngecek nilai transaksi moneternya, kemana arah arus duit besarnya itu pergi. Ketiga, di tengah rupiah yang masih goyang begini, sektor energi dan mineral baterai emang terbukti jadi safe haven defensif yang diincar sama smart money. Dan yang terakhir, siap-siap mental aja, pasar kita sepertinya lagi masuk fase konsolidasi. Jangan ngarep indeks bakal nembus rekor baru dalam waktu dekat kalau tekanan rupiahnya masih kerasa. Jadi, sebagai PR dari sesi kita hari ini, saya tantang Anda buat buka lagi aplikasi trading Anda. Cek satu-satu portofolio yang lagi Anda pegang, coba evaluasi ulang, jangan-jangan Anda lagi nyangkut di saham-saham yang justru lagi didistribusi atau dibuang sama dana asing besar. Atau, Anda udah siap dan memposisikan diri di sektor defensif yang punya tameng natural hedging tadi? Ingat loh teman-teman, di bursa saham, bukan yang paling kuat yang bakal bertahan, tapi siapa yang paling cepat adaptasi sama pergerakan bandar. Oke, sampai ketemu di sesi bedah pasar selanjutnya. Tetap objektif dan happy investing!